ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi. Orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, dan dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ. Dan seterusnya, jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu. Termasuk ya, yang dianjurkan adalah sering-sering ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu. Subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini. Sampai saya dibisikin, Ustaz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustaz tentang traktir. Ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran. Jadi nggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustaz ya. Oh iya, amal jariah. Kan gitu. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang. Kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya. Nggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa. Makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya. Ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau nggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh bin Baz hafidahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal. Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam. Sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, nggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya. Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, nggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, nggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau dikata porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli satu bungkus makanan 10.000. Beli satu bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin. Sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu. Langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh.